Sumbang sumpah panas jangan lemas. Oh, sumpah panas. Aduh, berkeringat saya nih. Satu lagu gendong piala, lihat nih piala trofi dari emas putih. Bukan emas kuning, emas putih. Lihat nih. Nggak kebaca mungkin di kamera ya. Ntar saya bacain. Ini piala gelar teknologi tepat guna Nusantara tahun 2023. Keren kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas, persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Tetap dari studio kesayangan kita semua, Cilegon, Banten. Oke, ada teman saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Bung Ari Sudarsono dalam Sofa Panas. Dan kita akan kedatangan tamu yang keren banget pekerjaannya. Ngurusin yang kotor-kotor dan kotor banget. Seperti apa pekerjaannya? Kita ikuti obrolan kita. Begini nih. Di antara sekian banyak orang Indonesia, ada orang-orang Indonesia yang punya dedikasi, loyalitas kepada bangsanya di luar nalar. Kenapa saya bilang di luar nalar? Ternyata banyak warga negara Indonesia yang ingin negaranya bagus, bangsanya beres, rakyatnya sehat, ya kan? Banyak pekerjaan yang tidak terhandle atau tertangani dengan detail oleh pemerintah. Jadi ada kewajiban, ada perasaan punya kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nih loh, ada gua bantu pemerintah, gua bantu bangsa gua. Termasuk narasumber saya untuk siang hari ini. Orang yang berperan di luar nalar. Kenapa di luar nalar? Ini kegiatannya ngebersihin limbah. Dari ngebersihin sampai memanfaatkan. Luar biasa kan? Luar biasa gagasannya, luar biasa inisiatifnya, sama luar biasa keberaniannya. Kenapa saya bilang begitu? Nggak punya modal. Nggak punya modal, bos. Tapi dapat ini akhirnya. Akhirnya pemerintah aware. Dapat penghargaan. Gelar teknologi tepat guna Nusantara tahun 2023 yang diberikan oleh Kementerian Desa tertinggal ya. Kementerian Desa tertinggal. Waduh, juara kedua emas putih. Kalau juara pertamanya emas kuning. Ini kan juara kedua, jadi emas putih. Luar biasa. Tepuk tangan dong, jangan diam aja lo, gila ya. Ini juara nih, oi. Aduh, kenceng banget tepuk tangannya lo. Ntar gitar jatuh lagi. Nah, oke. Ya, narasumber kita adalah Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Satya Lencana, inovator. Wah, ngeri ya. Luar biasa, Pak. Iya, Pak. Satya Lencana loh. Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya kan? Tanpa kita duga. Iya kan? Emang orang-orang yang dapat Satya Lencana tuh harus punya satu klasifikasi khusus gitu. Ya kan? Amin, amin. Karena reputasi dan prosesnya harus di luar nalar. Kok bisa ya? Gitu. Ide gila ya. Gila. Saya itu dapat Satya Lencana tuh. Harusnya begitu. Tapi ada juga Satya Lencana yang karena jadi terusin bahaya nih. Nah, oke. Lomba teknologi tepat guna Kemendes, Kementerian Desa. Ini kenapa sih kok bisa dapat piala, dapat penghargaan segitu gede? Terus itu apa lagi yang di map hijau itu, Pak? Ya, sama juga, Pak. Ini piagam, Pak. Satya Lencana Inovasi Desa. Boleh lihat, Pak. Boleh lihat. Aduh, maaf, Pak. Ini nih. Wih. Wah. Kepada Wahyudi Provinsi Banten sebagai juara 2 kategori teknologi tepat guna unggulan Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara 24 tahun 2023. Jakarta 5 Juni 2023. Baru aja dong. Baru kemarin, Pak. Minggu kemarin. Kita di Lampung. Pantes nggak sempet cukur kumis sama jenggot ya? Iya, Pak. Nggak sembuh, Pak. Baru aja soalnya kan. Dari Pak Menteri langsung nih ya? Iya, betul, Pak. Wih, ini yang namanya Lencana Satya Inovasi Desa. Bener nggak kameranya mana nih? Ya. Tuh. Ya kan?
Ini yang kita perlu, orang Indonesia yang banyak dapat beginian nih. Iya kan? Ini susah cari orang-orang begini nih yang luar biasa. Waduh Pak Yudi, pertama-tama selamat Pak. Makasih Pak. Luar biasa, Bapak dapat penghargaan yang luar biasa juga. Bapak salah satu dari apa yang disebut dengan anak negara. Iya. Ya kan? Amin. Wah, ini berat. Tolong ceritain Pak. Iya Pak. Kok bisa sih dapat beginian? Mau kemana, dengerin dulu ceritanya nih. Ya, aduh. Nah, silakan Pak. Ya terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan saya telah diundang hadir ya di acara podcast Sofa Panas ini Ya. yang dipandu sama host kita yang sudah tidak asing lagi. Iya, Dan benar. saya kenal secara wajah karena di televisi ya. Gitu ya. Iya, jadi Waduh. Mas Ari ya panggilannya ya. Iya, sekarang Jadi nggak muat, alhamdulillah masuk TV nggak muat sekarang. Pecah TV-nya. saya sekarang alhamdulillah bertatap langsung gitu ya. Dan ini juga tanpa diduga Pak. Mungkin qadarullah kali ya, kita bisa bertemu Betul. di sini sama Dalam kru hidup tuh juga. nggak ada yang kebetulan Pak. Betul. Udah diatur. Sudah diatur ya. Amin amin. Monggo amin. Pak. Ini aslinya orang Cilegon bukan? Saya kalau kelahiran Anyer Pak. Oh, Anyer. Anyer, dan memang saya dari tahun 2003 saya bekerja di Kota Cilegon. Dari tahun 2003 2003 tinggal di Cilegon. bekerja di Kota Cilegon. Oh, bekerja sebagai? Sebetulnya saya sebagai PNS. Oh, PNS. Dan memang saya bekerja di rumah potong hewan. Oh, Bapak bekerjanya di rumah potong hewan. Ya, saya sebagai pegawai. Dan adapun ini acara ini kemarin memang acara Pak, maaf, Pak. perlombaan inovasi TTG ini dari bawah dulu Pak. Tolong kencangkan dulu. Oh iya. Jadi acara yang diselenggarakan oleh Kemendes ini memang untuk menjaring potensi-potensi daerah itu Pak ya. Dari desa tertinggal di sini ada, juga kabupaten, dan semuanya lah warga yang memang punya potensi, punya inovasi biar bermanfaat dan memang dikasih penghargaan sama Kemendes gitu ya. Contoh ini, dan memang saya punya inovasi ini nggak diduga, dan memang kita nggak awalnya nggak tahu akan memang dilombakan begini. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami gitu Pak sebagai pegawai Iya, di rumah tapi di potong sini hewan. ada embel-embel inovator. Nah, ini apa? Dalam soal apa Pak? Ya, Sebagai jadi inovatornya. Jadi saya memang pegawai di rumah potong hewan Kota Cilegon ya. Sejak tahun 2017 itu memang banyak masyarakat mengeluhkan tentang pencemar lingkungan Pak. Oh, ini bicara limbah nih. Limbah betul Pak. Jadi kita di rumah potong hewan itu kan tiap hari aktivitasnya motong ternak besar ya, sapi atau ya. kerbau, dan itu memang lumayan banyak ya, sekitar kalau Cilegon 10 sampai 15 ekor setiap hari gitu ya. Itu juga tergantung kebutuhan pasar Pak, bisa di bawah itu. Oke. Nah, yang jelas itu kan banyak limbah-limbah ikutan. Yang disebabkan oleh pemotongan hewan itu. Di antaranya kan ada limbah cair berupa darah sapi ya. Dan juga ada limbah padat isi rumen namanya, yang isi perut. yang masih di lambung, yang jadi makanan ternak yang masih di lambung, yang belum diserap oleh tubuh, dicerna oleh hewan ternak, itu namanya isi rumen. Hasil belekan gitu ya. Ya, hasil belekan. Kalau acara kurban-kurban biasanya kan dibuangin tuh ke sungai-sungai, padahal itu baik Pak untuk dibuat kompos organik gitu. Nah, punya pikiran gitu Pak. Bapak kerja di Saya tempat pemotongan hewan. Iya, betul. Bapak tiap hari ngelihat 15 sapi, 10 sapi atau kerbau. Iya. Dipotong-potongin gitu. Terus bekas-bekas potongannya itu dibuang sembarangan aja ya? Iya, awalnya Sembarangan itu aja? dibuang kan rata-rata itu rumah potong hewan itu sebelahnya sungai Pak. Rata-rata seluruh. Dibuang ke kali gitu. Nah, dia waktu itu dibuang ke sungai sampai air sungai berbuih, berbusa, warnanya hitam, pokat, bau gitu ya. Sementara di ujung sana banyak masyarakat yang mengeluh dan memang masih menggunakan air tersebut ya, air Jadi sungai dari tersebut. hulu ke hilir ya masalahnya. Betul. Dari situ saya setelah rame masyarakat mengeluh, dan memang saya nggak punya basic Pak di bidang pengolahan limbah ya. Saya juga gimana caranya. Waktu itu kan belum juga ada YouTube yang semacam ini rame gini ya. Jadi saya lewat literasi lah pertama, kita cari apa manfaatnya. Jadi saya riset dulu tuh kandungan-kandungan yang terdapat di isi rumen itu ya. Enggak, tunggu Pak, sebelum kejauhan, Bapak melihat situasi yang tidak berkenan lah. Iya betul. Ya. Terus Bapak punya inisiatif. Aduh, ini nggak bener nih kalau buang-buang kayak begini nih. Betul. Ya kan? Saya mesti ambil alih atau
saya mesti cari sesuatu untuk paling tidak mengamankan nih limbah-limbah ini, jangan kayak begini gitu. Itu apa yang ada di pikiran Bapak? Karena merasa terpanggil aja Pak. Saya mengibaratkan posisi saya tinggal di area di situ. Gimana kita sementara kita tiap hari menggunakan air tersebut ya. Gimana panggilan nurani lah Pak ya. Panggilan nurani sehingga Sementara pemerintah daerah diem aja. Ya waktu itu belum ada solusi. Dan memang dari dahulu kala seperti itu Pak. Udah jadi kebiasaan Sebetulnya mungkin sebelum saya ditugaskan di situ juga banyak mengeluhkan masyarakat, banyak keluhan masyarakat Pak, yang pasti banyak lah. Memang itu pemotongan hewan udah berapa tahun di situ Pak? Dari saya udah ke situ aja udah ada Pak, itu dari tahun 2000 sejak belum jadi kota Cilegon Pak, sudah ada Pak. Wah udah bau 2 kalinya. Udah bau pasti. Sebelum lahir Cilegon Pak, masih zaman Kotip dulu ya. Ini Sudah Pak, ada. sebentar Pak, ini teman saya ini, lu sering berenang di kali itu ya? Itu rambutnya dulu hitam Pak bareng sini. Oh, jadi kena- gara-gara dia belum berenang, lihat-lihat dulu kalinya. Atau alami Pak. Hah? Jadi alami. Jadi berubah, udah lah, berenang hati-hati lihat sungai-sungai dulu, jangan sembarangan nih. Sembarangan berubah tuh rambutnya Pak langsung kena limbah tuh. Limbah organik ya Pak. Limbah organik. Aduh, selingin Pak. Betul, Pak. Terlalu serius nggak ada yang Iya lihat. betul. Oke Pak, terus? Iya. Setelah itu kan saya mencari ide ya. Gimana kemana gitu ya. Saya kepikiran itulah. Saya mau coba meriset apa yang terkandung dalam isi rumput. Karena pemahaman saya gini. Itu atas bisikan teman-teman atau sendiri? Sendiri aja Pak. Sendiri. Kan logika saya, sapi kan makan rumput-rumputan hijau dan memang itu bisa menyehatkan tubuh, bisa membentuk daging dan segala macam. Kata saya ini pasti ada manfaatnya. Saya bilang gitu. Itu dalam Jadi hati ya. pikiran bodoh aja dia. Pikiran bodoh pasti ada manfaatnya. Cuma sih manfaatnya apa? Kita nggak tahu ya. Nggak punya basic saya dibilang itu nggak punya. Dibawa ke lab ya. Akhirnya ya saya uji juga lapangan juga, uji lab juga. Ternyata memang namanya unsur makanan kan banyak mengandung protein, mineral, karbohidrat, ada salif, ada mikrobanya sebagai penghancur ya. Seperti di perut kita lah kan nggak ada gilingan kita Pak, tapi buktinya bisa hancur ya karena pengaruh mikroba itu, mikrobiologi ya itu menurut keilmuan ya. Ya akhirnya setelah itu saya punya keyakinan pasti ini bisa dimanfaatkan, apalagi ini murni gitu kan. Tapi Bapak nggak tergoda tuh bau banget gitu? Ya istilah bau kita kan pakai masker dan memang harus kita cari solusi Pak. Baunya bener itu waktu itu radius sampai 300 meter itu orang pada nggak mau Pak masuk RPH itu. Kalau tamu-tamu ini ya yang asing ya, karena bau memang Pak. Iya, Bau. saya bisa bayangin baunya. Bau itu baru masuk pintu gerbang aja udah gini semua orang. Sekarang alhamdulillah Pak sampai ke titik tempat produksi pun alhamdulillah kita nggak bau gitu. Sekarang ini. Dan air sungai sudah jernih, bening gitu. Nah, Bapak bergerak itu mulai kapan? Saya dari tahun 2017 sebelumnya. Bergerak mulai testimoni. Mulai testimoni. Mulai testimoni di lapangan, pengujian gitu kan. Dalam tempo berapa lama terus baunya hilang, terus sungai juga udah nggak terpengaruh gitu. Itu untuk proses fermentasi itu memang lama Pak, karena memang dari cair ya, dari cair dan padat campur ya. Kita untuk mengolahnya itu 1 bulan Pak. Semakin lama semakin bagus. Jadi untuk proses fermentasi itu melepas bau dan memang melepas amoniak namanya ya, itu kan memang lama. Nah, karena memang ini kontinu tiap hari, jadi kita bikin kontinu aja, masuk barang baru, udah jadi olah, kita packing, kita bagiin ke masyarakat Pak, sebagian gitu kan dengan Dibagi? gratis. Iya Pak. Bukan dijual? Sebagian kita memang ada pihak ketiga yang memang ikut bekerja sama dengan kita. Dan silakan mengolah, saya bebaskan Pak. Siapa saja yang mau mengolah silahkan, dan saya kasih edukasinya Pak. Nah, waktu Bapak berinisiatif untuk mencarikan solusi dan menemukan solusinya mengatasi limbah itu, limbah pemotongan hewan, teman-teman bilang apa? Wah lu gila lu katanya. Iya, itu pas saya ini Pak riset darah sapinya. Orang pada nggak yakin, pada nggak percaya. Bahkan memang saya dibilang gila karena pertama saya nggak punya basic. Itu limbah padat kan bikin kompos organik, limbah cairnya ini saya bikin kan
untuk protein darah sapinya, ada proteinnya ngambil darah sapi untuk pakan ikan ya. Itulah yang memang menyita anggaran, menyita modal, menyita waktu Pak. Yang paling lama itu, terutama anggaran. Karena memang teman saya pun yang memang pernah belajar bikin pakan ikan apung itu nggak berhasil. Dan itu sebagai contoh, kalau memang kata dia nih ya, ada salah satu teman, kalau memang bikin pakan apung itu mudah, saya kira seluruh yang pemuda ikan pasti bikin pakan, kan gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi ini supaya tahu Anda semua yang nonton ya. Ini narasumber saya Pak Wahyudi ini nih. Ini seorang yang inovatif. Buktinya apa? Limbah pemotongan hewan itu dimanfaatkan, padahal bau bos. Tapi oleh Pak Wahyudi ini menjadi sangat bermanfaat. Baunya hilang, sampai juga kali ini sekarang bersih di Cilegon. Kalau nggak percaya datang aja lihat. Nih, ini orangnya nih yang dapat penghargaan, itu pialanya tuh lihat tuh sertifikatnya, ya kan? Ini baru aja tanggal 5 Juni dapat penghargaan tuh, Satya Lencana Inovator. Lanjut Pak. Iya. Iya, itu awalnya kita tergerak hati untuk mengatasi persoalan limbah, dan kita pengen limbah ini selain mengatasi masalah lingkungan juga bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman mendukung ya? Akhirnya teman-teman mendukung, dan saya juga akhirnya mengenali KWT yang ada di Cilegon, biarpun belum seluruhnya ya. Kan kelompok wanita tani kan di Cilegon banyak Pak, sekitar, dan sama kalau kelompok pertanian hampir 200 Pak di Cilegon itu. Dan kita memang belum sampai ke semuanya itu. Jadi awalnya memang kita sudah testimoni di mereka tuh. Ternyata pengakuannya bagus. Kita kan kasih gratis Pak. Gratis. Yang saya kasih gratis itu yang setengah matang Pak, yang sudah kita fermentasi dan perlu fermentasi lanjutan. Dan saya juga kasih edukasi juga, ini caranya untuk fermentasi lanjutan seperti ini, campurannya ini. Maksud saya biar mereka mandiri dan bisa menciptakan kompos organik sendiri gitu Pak. Kan Pak Wahyudi, ada ini nggak? Ada eksesnya nggak? maksudnya Kan pada waktu Pak Wahyudi belum bergerak, nggak ada orang mikir juga kan? iya. Ya kan? Pada saat Pak Wahyudi bergerak, ternyata apa yang diupayakan oleh Pak Wahyudi itu bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Itu ada yang, wah kalau gitu limbah gua, lu beli dong sama gua jual aja deh ke lu gitu. Iya. Ini kan kita kan memang di pemerintahan daerah. Pertama kita karena belum punya payung hukum juga tentang limbah ini, pemanfaatan limbah yang memang menjadikan rupiah. Jadi kita memang belum bisa mengambil keuntungan dari itu. Jadi kita bagikan ke masyarakat secara gratis dan siapa saja memang yang mau mengolah silahkan. Ini bahan bakunya, saya kasih panduannya secara gratis pun gitu kan, dan silakan dimanfaatkan buat masyarakat luas. Tapi kan Bapak nggak kerja sendiri. Ya. Bapak nggak kerja sendiri nih. Kalau untuk ada orang-orang yang bantu kan? Iya, kalau untuk pihak ketiga, enggak, kalau orang yang standby di rumah potong kan ada Pak. Iya. Yang sebagai tenaga ini cleaning, itu yang ngumpulin itu di situ. Itu nggak dibayar? Itu sebetulnya dibayar mah enggak, karena memang Emang mereka tugasnya di situ? Iya betul. Yang tadinya Coba dikasih tahu aja Bapak, betul. Daripada buang aja ke tempat yang yang bersihin gitu betul, kan. Gitu kan. Betul Pak. Dengan kita kasih juga caranya sesuai dengan pengalaman kita, hasil riset kita ini obat-obatannya gitu. Nah akhirnya kan udah tuh setengah matang, masyarakat pada minta tuh yang sudah merasa dia terbantu ya, mungkin secara produktivitas meningkat. Pak Yudi masih ada nggak? Silakan. Tinggal dia bawa mobil. Ada yang begitu juga? Banyak. Tinggal dia mau bawa mobil bak, ambil ke kantor kita kasih gratis Pak. Yang kita kan yang pasti bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Kalaupun mereka mau produksi, silakan di tempat masing-masing. Bahan baku dari kita gitu Pak. Oh gitu. Jadi Bapak hanya sebatas bahan baku. Inisiator aja. Saya inisiator bahan baku. Pak, dari tahun 2017 ya? 2017. Gerakan Bapak tercium oleh wali kota kapan? Sejak kita ikut lomba di TTG nih, teknologi tepat guna di secara nasional ini Pak. Itu kok Bapak berani ikut itu dasarnya apa? Dasarnya karena kita ada dorongan. Jadi di Kota Cilegon sendiri gitu kan, memang lewat Bapeda Litbang ya, ada surat ke OPD masing-masing, juga ke masyarakat, siapa yang punya inovasi silahkan
diikut lombakan, ya inilah hasilnya gitu Pak. Termasuk pegawai negeri yang memang punya inovasi ya gitu. Tapi ini secara pribadi Pak, bukan mewakili lembaga gitu. Oh gitu. Secara pribadi untuk ikut kemarin. itu Bapak daftarkan diri. Iya, daftarkan diri. Ke? Dan ke Bapak Dalitbang. Oh, Bapak Dalitbang. Dalitbang. Dengan memang dari awal dari tingkat awalnya tingkat kota dulu Pak. Oke. Jadi semua ada posyantek. Oh jadi ada proses kompetisinya Betul, ya? sampai nasional ini Pak. Di tingkat kota dulu, semua masyarakat, elemen masyarakat ada dari posyantek, dari masyarakat ya semua. Dan Bapak menang terus ya? Alhamdulillah di tingkat kota Cilegon saya juara 1 tanpa dulu diduga-duga lah. Karena kan hal sepele lah kata saya gitu ya. Akhirnya saya dikirim ke provinsi, naik lagi nih, juara 1 lagi gitu. Padahal waktu itu nggak pede juga ya. Ada banyak Itu hadiahnya apa aja Pak? Hadiahnya apa Apresiasinya apa? yang di tingkat kota uang senilai 5 juta. Kalau tingkat provinsi 7,5 juta. Dari provinsi karena saya juara 1 dikirim lagi ke nasional nih. Alhamdulillah dapat juara 2. Nasional dapat berapa? 20 juta, Pak. Ya ilah. Iya, sedikit Itu Pak ya. Pak kalau di luar negeri Pak. Bapak udah kaya raya Pak. Kalau di luar negeri udah jadi milioner tuh. Jadi miliarder. Miliarder, Pak ya. Gila, bikin senang orang banyak. Bikin orang sehat. Iya, Bikin warga alhamdulillah. sehat. Gimana nggak mau hebat? Itu bukan Satya Lencana lagi tuh. Satya Lencana utama udah. Utama. Ngeri Pak. Ngeri. Iya. Pak Wahyudi, Iya. itu wali kota akhirnya kasih perhatian. Alhamdulillah Pak Wali Kota. Atau Bapak yang melapor ke Pak Wali Kota? Enggak, jadi waktu kemarin kan acara untuk penerimaan penghargaan ini kan di Lampung ya. Di Lampung kemarin itu. Oh, itu nasionalnya? Iya, yang nasionalnya kan memang penyelenggaranya di Lampung. Alhamdulillah dari Cilegon juga provinsi banyak yang ikut Pak. Termasuk Pak Wali Kota ya, alhamdulillah kita bisa mengangkat ya, mengharumkan nama Kota Cilegon dan Provinsi Banten Pak. Karena satu-satunya utusan provinsi kan kemarin kita gitu ya, yang untuk tingkat nasional. Jadi kita Jadi mewakili Banten ya? Betul, mewakili Banten Pak kemarin. Jadi yang dapat yang dapat penghargaan kemarin Satya Lencana itu Pak Wali Kota, Pak Gubernur, sama inovator. Pak Wali Kota sebagai pembina ya, Pak Gubernur juga sama gitu. Wah keren dong Pak. Alhamdulillah. Hidup berdampingan Jadi dengan- ketemu dengan Pak Wali Kota pertama kalinya ya kemarin di Jadi duduk Lampung. Sula Wali Kota sama Gubernur ya? Gubernur kemarin berhalangan hadir Pak, berhalangan hadir. Gaya banget Bapak ini. Luar biasa. Tuh Jofri, lu jangan main HP aja. Lu coba deh ngurus limbah tuh, limbah. Pak, Banyak kasih tuh gambaran, limbah-limbah Pak. yang, aduh. Bagaimana prosesnya dari darah mentah tadi Iya. menjadi pelet makanan? Oh iya, Proses ini yang untuk singkat aja. Iya. Ini kan yang tadi kita cerita limbah padat ya, isi padat. rumen. Rumen itu isi perutnya. Isi ya? perut Pak, Iya. betul. Nah, jadi yang kedua ini saya juga nggak selesai di situ Pak. Kepikiran awal 2022 saya kepikiran, saya belum selesai nih mengatasi masalah lingkungan karena ada darah yang belum kita olah juga dan belum Itu kita singkat manfaatkan. waktunya untuk Iya. bisa menjadi seperti sekarang. Satu tahun Pak, saya Makanya. risetnya itu. Jadi Cepat sekali itu. Iya, saya kan uji lab dulu tuh kandungan tuh proteinnya. Ternyata kan darah segar itu hampir sampai 80% Pak itu. Nah, akhirnya kita pertama gagal juga Yang tuh. belum terkontaminasi panas. Iya, ya. betul. Jadi Darah murni ya. iya darah murni. Akhirnya kan saya pikir, wah ini bisa buat bikin pelet ikan nih. Gitu. Kebetulan saya kan memang hobi ikan ya. Akhirnya kepikiran bikin pakan ikan lewat menggunakan protein dari darah sapi. Karena kita memang nggak punya dasarnya, ya kita coba aja lah gitulah. Iya. Ya saya ambil, saya masak, saya jemur, saya bikin tepung, saya campurkan dengan bahan lain seperti dedak atau tepung jagung ya. Oke. Saya bikin kolam, saya beli benih, saya kasih pakan itu sebulan 2 bulan nggak gede-gede ikannya. Oke. Udah sih kenapa? Kepalanya doang gede. Kepalanya doang yang gede pakai centong gitu. Oh iya, hanya kepalanya yang gede. Kepalanya. lucu ya. Waduh, kok saya jadi gagal. Habis berapa tuh Pak? Saya Gagal itu. Iya, gagal itu kan awalnya kan kita bikin 2 kolam ya. Ya udah gagal lah. Saya beli benih lagi, ya Pak. kan? Itu bener-bener palanya doang gede. Kepalanya, Pak. Lele itu kayak centong itu, Pak. Oh gitu ya. Tapi gini Pak, jangan-jangan manusia-manusia itu banyak yang makan punyanya Bapak tuh. Kenapa, Pak? Sekarang banyak orang Pak Indonesia yang palanya gede tuh. Oh, gagal protein itu, Pak. Ah. Kurang protein, Pak itu. Iya, benar-benar. Kurang protein. Jangan pada salah makan. Jadi uang sekolah tuh ya Pak, ibarat uang sekolah. Iya. Biar tekor ya Pak ya. Iya, jadi kan saya bikin lagi tuh, saya riset lagi, saya tanya lagi sama orang yang Yang bisa, kedua kali yang ini.
2 kali saya beli benih lagi, saya bikin lagi dengan proses fermentasi itu ya saya coba lagi fermentasi ini. Kan kalau ikan lama gedenya Pak, Iya. kan sampai 3 bulan. Sebulan, 2 bulan, lumayan tuh ada perkembangan. Kepalanya Pak, Mas Ari agak gede, ini agak rata sedikit dengan badan. Saya nggak lagi ngebayangin ikan lele palanya gede. Kurang protein gitu Pak. Iya. Aduh, ini Pak Wahyudi ada-ada aja nih. Jadi lucu juga nih Pak. Iya Aduh. betul. Jadi kepalanya gede kurang protein Pak. Jadi akhirnya udah agak bagus tuh badannya. Oh, kata saya lumayan nih. Saya kaji lagi lah dengan bahan campur-campurannya ya. Itu kan memang ada yang ada protein nabati, sama protein hewani ya. Ya, memang itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan tersebut. Kita mau melihara ikan apa nih? Ikan nila apa ikan lele? Kita harus sesuaikan. Luar biasa. Saya belajar lah tuh tentang proximat namanya ya. Apa tuh Pak? Proximat itu kan kandungan-kandungan yang dibutuhkan di pakan ikan Luar itu. biasa, sarjana ekonomi ngerti proximat. Nah, Pak. Jadi kalau Bapak udah berapa lama tuh menghasilkan ikan yang palanya gede? Enggak, udah berapa lama tuh? 2 bulan Pak. Wah, cukup banyak dong yang palanya gede. Banyak. Akhirnya Dulu hati-hati kalau saya makan pecel di pinggir jalan. Kalau palanya gede tuh hati-hati dulu. Aduh. saya buang ke sawah akhirnya Pak, biar gede sendiri lah. Biar cari Gitu ya. sendiri makannya. Tapi kalau palanya gede tetap masih bisa dimakan kan? Ya tapi kan nggak ada dagingnya Pak. Oh, nggak ada daging. Itu namanya ikan basar kepala Pak. Ikan basar kepala. Jenis ikan apa yang dipakai, yang dibudidayakan itu? Tadi Saya- lele dengan nila ya? Iya betul Pak. Nah Oke. akhirnya saya uji lab. Jadi setiap gagal saya uji lab lagi tuh. Itu pakai duit sendiri? Sendiri Pak. Aduh Pak, luar biasa ya. Jadi- Orang cari duit ini buang duit untuk riset. Saya berapa kali berantem sama istri Pak. Iya. Berantem Waduh, terus, luar Pak. biasa. Tapi setelah dapat ini semua istri senyum dong. Iya, saya sampai Iya kan? dibilang istri, udah sih nyari uang yang mudah aja, jangan capek banget kayak gitu. Saya kan Iya. sampai kantor dulu kotor-kotoran Pak. Kan saya bawa mesin jadi ke kantor yang kecil. Bapak, ibu belum tahu Iya. kalau bapak dalamnya merah putih banget. Oh gitu ya. Jadi suami gue ini merah putih banget nih. Amin. Ya kan? Keren loh. Amin. Iya kan? Berbuat sesuatu, keluar modal sendiri untuk apa? Untuk bangsa gua. Iya. Is, Iya. gila keren banget. Bu, jangan marah-marah Bu, nih lihat nih Bu. Ini modal Bu. Ya, Ibu Wahyudi. Ya, ini yang Bapak dapat ini Ibu, ini udah modal Bu. Ini harganya nggak terhitung nih. Lihat entar satu saat. Dengar omongan saya, ini akan jadi miliar nih. Lihat aja nih. Amin. Laki-laki sejati. Iya. Akhirnya setelah itu yang ketiga kali nih. Jadi kan sebetulnya kan panen ikan kan 2 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi saya sampai 3 siklus tuh ujinya Pak. Kan hampir 1 tahun Pak. Iya. Tapi ya luar biasa itu percepatan loh Pak. Jadi saya uji lagi sampai saya masuk rumah sakit 3 kali Pak. Karena Asam lambung. Oh, asam lambung, stres stres. sendiri. Stres karena Stres, ya. utang udah banyak, uji apa namanya pakan belum beres, Iya, itu iya. kepikiran utang Pak. Pak, kita sama nih Pak. Kita sama. Jadi saya pas terakhir mau uji lab ke LP2IL ini Pasauran, Iya. pertengahan jalan, sini Pak panas, kata saya asam lambung. Saya ke dokter, saya pegangin gini aja nih, ke mana Kurnia ya, pas sampai Kurnia, Pak ini asam lambung Pak naik. Bapak ini stres ini banyak pikiran bener dak. Ya, biasanya perintis gitu Pak. Ya jadi asam lambung Pak. Itu nasibnya perintis gitu Pak. Ingat utang kali ya sama itu. Bukan Pak. Jadi antara utang dan obsesi Bapak. Gitu ya. Ya, kita punya gagasan, punya Iya. konsep, punya ide, ada obsesi kan? Iya. Gitu kan. Ini kalau gua bisa bikin orang-orang di sekitar gua ini happy, aduh ibadah gua luar biasa nih. Kayak sederhana aja awalnya berpikir kan. Iya, Tapi iya. ujung-ujungnya merah putih Pak. Iya. Sekarang kalau seluruh Indonesia nangkep curinya Bapak, jangan salah ntar. Iya. Iya kan? Ya itulah perjalanan ya Pak. Iya mau begitu Pak. Jadi dari yang pertama saya gagal proteinnya itu 10%, naik lagi. Oh nggak sampai 10%, naik lagi 15%. Saya tambah dengan faktor-faktor lainnya ya, dengan tadi itu ada bahan-bahan pencampur lainnya ya. Sampai saya terakhir uji lab itu 20 dapat protein 27,8%. Saya pelajari lagi itu kebutuhan ikannya.
ikan apa nih yang bisa masuk di protein itu. Ketemulah ikan nila. Alhamdulillah sekarang saya fokus di ikan nila. Dan produksi ikan Dan nila produksi juga. ikan nila. Jadi Waduh. produksi pelet yang bikin memang saya lama untuk belajar bikin pelet ini. Pengen pelet ini bisa ngapung, Pak. Oh, Wah, gitu. itu Pak yang Pakai bikin pelampung stres. gitu. Waduh. Jadi apung. kan pertama kita uji coba kan peletnya tenggelam, Pak. Iya. Nah, sementara jelek ya, Pak, kalau sementara kalau tenggelam kita nggak bisa ngontrol. Oh. Ikan itu sudah kemakan ikan nggak apa enggak. Atau jadi kan- amoniak. Betul. Oh. Jadi dia kalau nggak kemakan kan jadi amoniak dia. Amoniak dia meledak, ikannya mati nanti. Nah, itu kan jadi itu berpengaruh dengan pH ya. Jadi makanya kalau apung itu kenapa harganya mahal? Bedakan dengan tenggelam karena memang dia kita bisa ngontrol, Pak. Ikan kalau udah kenyang ikan nila dia cuek. Iya. Pakan masih banyak nggak dimakan. Kalau di bawah kita kasih Pak, aja. Dengan segala macam apa yang Bapak sudah coba ini sampai hari ini, ada nggak pemikiran satu saat ini akan jadi bisnis saya gitu? Ya itulah Pak, sejak awal saya berani pinjam uang itu karena memang saya ngelihat dari Itu aspek pinjam uangnya ke bank lagi. betul Nah dasar bank ngasih apa ya? ngasih ya kita punya ya Jaminan. agunan lah ya. Karena saya ngelihat dari aspek ekonominya Pak, saya nggak punya basicnya. Katanya saya ini kalau Tapi seandainya kan itu saya jauh ke depan jadinya. betul, seandainya ini saya ketemu formula ini, saya bisa bikin pabrik pelet, saya bilang itu pabrik pakan ikan. Itulah yang ada di kepala saya itu. Makanya saya berani pinjam. Dari tadinya saya testimoni punya 2 kolam, saya bikin 4 kolam, 6 sekarang 10 kolam. Alhamdulillah saya udah punya 10 kolam dan itu memang pakai pelet kita ya. Pabrik pelet ya. Iya, sekarang Kalau yang kita teman saya mana tuh yang lagi keluar ke Toyo Merah, dia melet Pak. Iya. Jadi masih skala kecil sih Pak masih. Dan ini lagi ada ide-ide turunannya lagi karena memang berhubungan dengan ikan ya. Jadi saya yang bikin stres waktu sampai asam lambung itu Pak. Saya mikir bikin pelet gimana, bikin pelet bisa ngapung gimana, dan budidaya ikan gimana. Saya kan belum punya basic Pak. Saya bukan ahli perikanan dengan sistem bioflok ya. Jadi waktu itu berbarengan saya belajar budidaya ikan, belajar bikin pelet, dan alhamdulillah waktu itu saya tiap hari ngubur ikan Pak. Ngubur ikan. Ngubur ikan, Ngubur mati. ikan, mati. Oh. Jadi saya ke kolam ikan mati 50, Dikubur? bahkan 100 saya kubur. Jadi di kolam saya itu sekitar banyak kuburan ikan Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan belum saya jarahi belum. Oh, harus diupacarakan Bapak. Supaya kita tahu mana yang masuk neraka, masuk surga, harus diupacarakan. Iya. Iya. Jadi itulah kenangan. Karena memang budidaya ikan sistem bioflok bisa saya bilang sulit juga Pak. Iya. Dan itu saya sambil cari literasi, sambil belajar karena memang saya nggak punya mentor yang memang siapa orangnya yang bisa datang, bisa panggil, nggak punya. Gitu. Kita pasrah dan berdoa dan berikhtiar Tapi aja. benar Pak, emang harus dibawa agak guyon sedikit Pak. Iya. Kalau terlalu serius lagi asam lambung terus Pak. Benar. Betul, Tapi, Pak. itu benar loh. Itu Iya. banyak teman saya kayak begitu. Iya. Kalau anaknya konglomerat atau anak yang punya duit, udahlah mereka berhasil. Iya. Ya udahlah no doubt lah. Lu punya duit, bapak lu punya duit, keluarga lu. Tapi orang-orang kayak bapak ini, saya kalau ketemu bukan cuma senyum tapi hormat. Anda pantas dapat kehormatan. Gitu. Tapi kalau yang punya duit dikasih temen gini-gini, gue juga bisa kayak lu mah. Gitu. Iya kan? Betul, Tapi yang Pak. dari merintis dari bawah, tangan kotor, badan Betul, kotor, Pak. bau. Betul. Wih, itu baru. Iya. Itu pejuang sejati, Pak. Amin, Pejuang. amin, amin, Dan amin. merah putih dalamnya lagi. Betul Pak, nggak kelihatan ya. Hah? Kelihatan itu. Cuma ketutupan jadi agak orange. Jadi itu. Pak Wahyudi, Ya, siap. kedepannya gimana Pak? Ya jadi sekarang ini saya menggagas gini. Tapi ngomong-ngomong gini Pak, sebelum cerita kedepannya, waktu Bapak dapat 20 juta dari kementerian, Ya. buat istri dong. Ya, dan tim Pak. Kita kan ada tim juga kan. Aduh, apes dong istri ya. Ya, semua Pak. Harus kebagian Pak. Enggak, saya pikir begitu Bapak dapat, Iya. sayang, ini lihat nih, suamimu nih, lihat ini Iya. penghargaan dari menteri nih. Betul. Nih duitnya, jangan ribut aja, nggak percaya sama saya. Nggak ngeliat uang Pak. Saya waktu di Lampung cuma foto ini udah senang bahagia istri. Foto sama ini. Piala. Gitu. Artinya. Jadi istri nggak nanya, dapat duit nggak gitu? Enggak. Yang bener? Iya. Wah, nggak gua nanya. juga tuh ya. Gue kalau Nggak bini nanya, gue lagi lagi senang.
bini gua kosong-kosong aja nih. Ya. Udah kayak main bola loh. Kosong-kosong, ribut aja lo, gua bilang gitu kayak gitu. Iya. Nah, terus Pak, rencana ke depan gimana? Saya Nggak punya ada rencana untuk ingin membuat satu proyek nasional yang menyangkut limbah pemotongan hewan. Iya. Jadi untuk saat ini saya punya masalah baru kata saya tadi Pak. Jadi dengan adanya kolom saya, banyak orang datang pengen belajar budidaya ikan bioflok. Bikin sekolahan udah. Dan terutama dari sekolah-sekolah juga ada pengen belajar dan kita pun dengan ilmu seadanya kita edukasi. Bahkan kita sekarang juga membantu desa yang ada di Anyer itu dalam rangka memanfaatkan dana ketahanan pangan untuk pembuatan kolam bioflok. Wah, memang Bapak ada yang ngurusin tuh. Iya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga Pak. Kita siapin pakannya, peletnya, gitu kan. Kolamnya juga mereka punya. Dan hasilnya kita ambil lagi Pak. Mestinya Bapak punya satu institusi. Iya. Namanya Wahyudi Academy. Oh gitu. Mudah-mudahan Pak. Pakai namanya Bapak. Wahyudi Academy gambarnya ikan. Iya. Sama sapi gambarnya. Iya. Gitu. Atau pelet Wahyudi, Pak. Peletnya namanya Simba Pak. Iya kan. Sunda Wahyudi Academy. Peletnya namanya Sunda. Sunda. Sumber protein dari darah. Nah itu dia Sunda Wahyudi Academy. Gambarnya sapi sama ikan tuh. Waduh. Sapi dimakan ikan jadi. Jadi nanti ya mereka yang mau belajar ke Bapak, jangan enak-enak aja gue capek-capek riset sampai segala macam. Ya lu bayar lah dikit-dikit ini kan biar gimana kan gue peres otak nih. Mesti kayak gitu Pak, bikin deh Pak gitu Pak akademi Pak. Ya, Kursus lah kursus. Amin. Kursus kilat seminggu. Iya. Ya kan? Ya kan? Itu teman saya mau ikut tuh dia pasti. Gitu. Yang kena limbah. Untuk memperbaiki rambutnya kan limbah dia. Pak Wahyudi. Iya, siap. Saya sekali lagi salut lah sama Bapak. Apalagi setelah saya lihat penghargaan ini juga, aduh, pemerintah luar biasa ya memberikan apresiasi kepada orang-orang yang pantas. Saya pikir yang diapresiasi pemerintah orang-orang tertentu gitu, tanda kutip. Yeah. Tapi rupanya warga negara Indonesia yang tinggal di semua pelosok tanah air bisa mendapatkan penghargaan dan pengakuan lah yang penting dari pemerintah ya. Nah tentunya ada pesan-pesan dong dari Pak Wahyudi. Yeah. Supaya bisa menggugah manusia-manusia Cilegon pada khususnya, ayo jadi inovator semua lo. Betul Pak. Silakan Pak. Iya. Ngomong sama kamera Pak. Iya sama kamera siap. Alhamdulillah kita kemarin dapat penghargaan ya. Dan ini juga mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman, terutama di kota Cilegon gitu ya. Sebetulnya kita dilahirkan dengan sama Pak, ya kan? Punya pemikiran, ya apalagi kita punya fisik sempurna. Jadi apalagi sekarang ditunjang dengan zaman digitalisasi yang memang kita mudah mengakses seluruh informasi Pak. Sebetulnya nggak ada kata telat dan memang nggak ada kata sulit kalau kita mau berbuat sesuatu. Yang penting tadi itu kita punya mimpi dan konsisten dengan mimpi kita gitu Pak. Kalau cuma mimpi doang bahaya namanya Pak ya. Iya, gila Pak itu. Iya, jadi mimpi konsisten dan kita dari mimpi itu kita lahirkan satu produk. Itu aja sih Pak sebetulnya kalau pesan gitu kita. Ya. Jadi jangan malas. Kita harus berpikir, kan hidup ini dunia ide Pak, ya kan seperti Bapak tadi ya, kan banyak ide-ide yang memang perlu kita menyatu dengan alam mungkin Pak ya tadi. Betul, menyatu dengan alam. Iya kan, kayak saya dilempar ke Pulau Buru 2 tahun, keluarga saya juga bisa mikir, hidupnya bagaimana tuh anak. Tapi saya hidup. Iya, menyatu dengan alam ya. Karena cuma ke seberang sana udah pantai laut, tiap hari makan ikan cakalang tuh. Iya. Sehat saya malah. Alhamdulillah. Tapi ya itu fakta kehidupan. Betul. Ya, Pak. Sama satu lagi Pak. Jadi Bapak tadi bilang era digitalisasi. Betul. Modernisasi. Jadi semua gampang. Jadi nggak ada kata sulit. Betul. Atau apalagi Pak tadi. Nggak ada kata sulit dan kita punya mimpi dan harus konsisten. Harus berani coba ya. Betul. Cuma satu Pak yang susah diterobos. Apa? Sulit enggak. Ribet ya. Iya. Gimana? Ribet Pak. Kalau kita punya ide, kita nggak punya duit, ribet aja. Iya, betul Pak. Itu. Harus berani berspekulasi ribet, Pak. Bos ribet. Lo tau nggak ribet? Ya kan? Rindu dan ngebet. Gitu. Oh itu maksudnya. Aduh, luar biasa nih Mas Ari. Pak, salam sama Ibu. Siap.
Mudah-mudahan satu saat saya ketemu Bapak lagi, batu cincinnya masih hijau. Pak. Dan kita bisa bakar ikan di rumah saya, Pak. Di Yang kolam. bener, Pak? Iya. Di mana, Pak? Di Mancak, Pak. Bikin restoran. Enggak, di kolam aja kita bikin bakar ikan bareng-bareng. Nah. Jadi Pak Wahyudi ini sama ada aja nih. sama tim. Gila, udah orang minta belajar semua Pak Iya. Wahyudi ya. Iya. Sekarang ngajak saya makan ikan, Iya. bukan di restoran. Ini sebetulnya kan duit Iya. semua, Pak. Iya, betul. Tidak masalah, Pak. Hah? Ada kelapa muda tinggal kita ambil. Tuh lihat aja ada kelapa muda. Itu sama tim kita di restoran berapa nih? Iya. Iya. Aduh. Kita di kebun, Pak, di kebun. Bacakan namanya. Iya tapi kan, aduh, ngebakar ikan kan mesti pakai api, mesti Iya. apa, ya, duit semua itu juga. Iya, Pak. Duit nomor 2, Pak. Yang penting pertemanan, silaturahim kita. Itu yang menjadi jalan kita itu. Iya, ini orang-orang kayak begini lemes gue udah. Ya, orang yang hidup dengan ketulusan, keikhlasan, saya udah nggak bisa ngomong deh Pak. Ya kan, lemes ya udah. Ya kan, Amin. Kan Pak cuma sedikit. 20 kilo nggak habis kan? nggak bukan soal sedikit atau banyak nih Pak. Nggak, prinsipnya Bapak itu. Oh gitu. Pertemanan, Itu Pak, silaturahim, Pak. luar biasa. Aduh, ngeri. Pak Wahyudi, Siap, Pak. hatur nuhun, Sama-sama. matur nuhun. Semua. Ya. Terima kasih. Oke, Yang untuk kedua. Anda semua jangan lupa narasumber saya yang baru saja selesai, saya korek-korek informasinya. Dan namanya Pak Wahyudi, penerima Satya Lencana Inovator, Lomba Teknologi Tepat Guna dari Kementerian Desa. Desa. Kementerian Desa Tertinggal lah. Iya. Pakai tertinggal. Tertinggal dan transmigrasi. Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sekali lagi ucapkan selamat kepada Pak Wahyudi dengan harapan mudah-mudahan banyak akan lagi muncul di Indonesia ini Wahyudi yang lain. Amin, amin. Ya kan, supaya ini negara semakin oke. Ya, saya kembali kepada rekan saya, silakan. Ya, dengan konsistensi, keyakinan, dan usaha yang optimal sehingga bisa menciptakan manusia unggul seperti Pak Wahyudi yang punya darah merah putih untuk Indonesia. Ikuti terus obrolan kita di Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bung Aris Sudarsono di Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nikmati saja. Ini lagu tentang sopa panas. Yo, sopa panas.